Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 15, ayat 4 bagian C yang berkata, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mempunyai Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Dalam Mazmur pasal 89, ayat 35, Allah mengatakan, Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Juga dalam kitab 2 Petrus pasal 3, ayat 9 bagian A ditegaskan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Karakter dan identitas Allah yang tak pernah ingkar janji ini harus kita syukuri dan teladani. Artinya, sebagai umat-umat Tuhan, kita pun harus memegang janji kita. Dalam versi firman Allah yang hidup, ayat pokok hari ini menggunakan kalimat memegang janji sekalipun merugikan diri sendiri. Jadi, salah satu hal penting yang harus kita tunjukkan sebagai orang percaya adalah menepati janji atau tidak ingkar janji. Namun pengertian janji di sini bukan sekedar apa yang telah kita ucapkan, tetapi termasuk juga soal komitmen kita yang mungkin hanya diekspresikan dalam hati. Artinya, orang lain mungkin tidak tahu, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Menariknya, pemazmur menegaskan bahwa walaupun kita rugi, alami zona tidak nyaman, kita tetap harus menepati janji. Ini menunjukkan betapa pentingnya nilai sebuah janji yang harus kita genapi. Janji di sini bukan semata-mata tentang janji kita kepada seseorang, tetapi terlebih lagi janji atau komitmen kita kepada Tuhan. Saat kita bertobat dan lahir baru, biasanya kita banyak mengeluarkan janji atau komitmen kepada Tuhan. Baik janji untuk tetap percaya, tetap setia, beribadah, berkorban, maupun janji untuk terus melayani Tuhan. Seiring berjalannya waktu, sudahkah kita menggenapi setiap janji atau komitmen kita kepada Tuhan? Atau masih adakah janji atau komitmen yang belum kita genapi? Apapun kondisi dan alasannya, kita harus menepati janji kita kepada Tuhan. Jika memperhatikan dari ayat 1-5, konteks ayat pokok kita hari ini berkaitan dengan kriteria orang percaya yang boleh berdiam dalam hadirat Tuhan. Sebab pada ayat 1 dimulai dengan pertanyaan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Ayat 2-5 merupakan jawabannya. Jadi, hal menepati janji yang disebut dalam ayat 4 bagian C merupakan salah satu kriteria penting yang diukur dari seorang anak Tuhan
agar ia mengalami hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, mari genapi janji dan komitmen kita, walaupun rugi atau alami ketidaknyamanan. Relakanlah itu demi memperoleh kemuliaan yang lebih besar dari Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita berbicara tentang menepati janji, kita sebenarnya sedang berbicara tentang kesetiaan. Janji bukan sekedar kata-kata yang diucapkan, tetapi merupakan cerminan dari hati yang setia dan dapat dipercaya. Tuhan sendiri adalah pribadi yang tidak pernah ingkar janji, dan sebagai anak-anaknya, kita pun dipanggil untuk memiliki karakter yang sama. Menepati janji bukan hanya berbicara tentang perjanjian yang kita buat dengan manusia, tetapi lebih dari itu, ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berjanji untuk setia kepada Tuhan, itu bukan hanya sebuah komitmen sesaat, tetapi sesuatu yang harus kita pegang teguh seumur hidup kita. Janji yang kita buat kepada Tuhan harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, meskipun terkadang ada tantangan dan pengorbanan yang harus kita hadapi. Tuhan adalah Allah yang setia, dan kita diciptakan menurut gambarnya. Itu berarti kita pun dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan. Dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 9 mengatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat ini menegaskan bahwa kesetiaan adalah bagian dari sifat Allah. Jika kita mengaku sebagai umat-Nya, maka kesetiaan harus menjadi bagian dari hidup kita. Ini berarti kita tidak boleh menganggap enteng setiap janji dan komitmen yang telah kita buat kepada Tuhan maupun kepada sesama. Ketika kita menepati janji, kita sedang menampilkan karakter Kristus dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita mudah mengingkari janji, itu menunjukkan bahwa ada hal dalam hidup kita yang belum sepenuhnya menyerupai Kristus. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali menepati janji bukanlah perkara yang mudah. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan tantangan, rintangan, bahkan mungkin pengorbanan. Inilah sebabnya pemazmur menuliskan bahwa orang benar tetap berpegang pada sumpahnya, walaupun itu merugikan. Kita bisa melihat contoh nyata dalam Alkitab, bagaimana banyak tokoh iman yang tetap berpegang pada komitmen mereka kepada Tuhan, meskipun ada harga yang harus dibayar. Mari kita renungkan beberapa di antaranya. Yang pertama, Abraham. Ketika Tuhan memerintahkannya untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang dijanjikan, Abraham tidak mundur. Ia tetap setia dan percaya kepada Tuhan, meskipun itu adalah ujian yang sangat berat. Yang kedua, Daniel. Ia tetap berdoa kepada Tuhan, meskipun ada ancaman dilemparkan ke dalam gua singa. Kesetiaannya kepada Tuhan jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Yang ketiga, Rasul Paulus. Ia rela kehilangan segalanya demi Kristus, seperti yang ia katakan dalam Filipi 3 ayat 8. Ia menganggap segala sesuatu sebagai sampah, supaya ia memperoleh Kristus. Kisah-kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa menepati janji kepada Tuhan seringkali membutuhkan keberanian dan keteguhan hati.
Namun, setiap pengorbanan yang kita berikan demi Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan melihat setiap kesetiaan kita, dan Dia akan membalasnya dengan berkat yang jauh lebih besar. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, orang yang dapat dipercaya adalah sesuatu yang langka. Banyak orang dengan mudahnya mengingkari janji mereka, baik itu dalam hubungan pribadi, pekerjaan, maupun pelayanan. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang tetap setia dan berpegang teguh kepada komitmen mereka. Dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10 mengatakan, "Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara besar." Kesetiaan dalam perkara kecil adalah ujian untuk tanggung jawab yang lebih besar. Jika kita ingin dipercaya oleh Tuhan untuk hal-hal besar, kita harus terlebih dahulu membuktikan kesetiaan kita dalam hal-hal kecil. Misalnya, jika kita pernah berjanji untuk melayani Tuhan, apakah kita tetap setia dalam pelayanan kita meskipun ada tantangan? Jika kita pernah berjanji untuk selalu berdoa dan membaca firman Tuhan, apakah kita masih melakukannya dengan sungguh-sungguh? Setiap janji yang kita buat kepada Tuhan adalah sesuatu yang berharga. Jangan biarkan kesibukan, masalah, atau godaan dunia membuat kita melupakan janji kita kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya, yang akan dihitung oleh Tuhan bukanlah seberapa banyak janji yang kita buat, tetapi seberapa banyak janji yang kita genapi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, menepati janji bukan hanya sekedar soal integritas, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan kepada Tuhan yang telah lebih dahulu setia kepada kita. Dalam kehidupan ini, kita mungkin akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan pengorbanan ketika kita berusaha untuk tetap setia kepada janji kita. Namun, Tuhan melihat setiap kesetiaan kita, dan Dia akan membalasnya dengan berkat yang melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Sebagai orang percaya, marilah kita belajar untuk tetap teguh dalam janji dan komitmen kita kepada Tuhan. Jangan biarkan keadaan, tantangan, atau kenyamanan dunia ini menggoyahkan kesetiaan kita. Sebab pada akhirnya, yang terpenting bukanlah apa yang kita peroleh di dunia ini, tetapi apa yang kita bangun untuk kekekalan bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat saudara lakukan dalam setiap kehidupan saudara. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami tentang pentingnya menepati janji. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janji-Mu, dan kami ingin meneladani karakter-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengakui bahwa terkadang kami lemah dan gagal dalam memenuhi janji-janji kami, baik kepada sesama maupun kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami sering mengabaikan komitmen yang telah kami buat di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang telah mengingatkan kami akan setiap janji dan komitmen kami kepada-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami
untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Memberkati studi anak-anak-Mu. Memberkati setiap harapan dan cita-cita dari setiap anak-anak-Mu yang merindukan masa depan yang indah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.